dilihat temanya ya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wal jawazimu 18. Yang menjazmkan fi'il mudhari' itu ada 18. Wahia lam walamma wa alam wa alamma wa alamul amri wa du'a wala finnahi wa du'a wa in wa ma wa man wa mahma wa idma wa ayu wa mata wa aina wa man wa ayyana wa aina wa ayyana wa anna wa haythuma wa kayfama wa idza fi syi'ri khassah yakni lam, yang kedua lamma, yang ketiga alam, yang keempat alamma, yang kelima lamul amr wa du'a, yang keenam lam bin nahyi wa du'a, yang ketujuh in, yang kedelapan ma, yang kesembilan man, yang kesepuluh mahma, yang kesebelas idma, yang ke-12 ayun, yang ke-13 mata, yang ke-14 aina, yang ke-15 ayyana, yang ke-16 anna, yang ke-17 haitsuma, yang ke-18 kaifama. Adapun idza ini hanya dipakai dalam syair saja secara khusus sehingga tidak termasuk yang 18. Kalau dimasukkan menjadi 19. Nah, barakallahu. Semuanya kalau kita kelompokkan maka menjadi dua kelompok besar. Kelompok yang pertama yajzimu maka yajzimu fi'lan wahidan. Menjazmkan satu fi'il mudhari'. Yani fi'il mudhari' sesudahnya cuma satu dan dijazm. Kulluha hurufun. Semuanya adalah kalimat huruf. Di semua yang menjazmkan fi'il mudhari' satu, ya, yang menjazmkan satu fi'il mudhari' semuanya berbentuk huruf. Ya. Bukan isim. Bukan pula fi'il, huruf. Dan ini jumlahnya ada 6. Yakni lam, lamma, alam, alamma, lamul amr wa du'a, la bin nahyi wa du'a. Ini sepakat para ulama ahli nahwu, semuanya adalah huruf. Ya, kulluha huruf fi ittifaq. Kelompok yang kedua, ma yajzimu fi'laini. Menjazmkan dua fi'il mudhari'. Jadi fi'il mudhari' di depannya itu ada dua. Yang pertama jazm, yang kedua juga apa ini? Jazm juga. Tentunya tanda jazmnya ialah sesuai dengan pembagian jenis fi'il mudhari'. Tanda jazmnya pakai apa? Pakai sukun atau hadfun nun atau hadfu harfil
Illa, serah. Yang penting jazm. Kelompok yang kedua ini terbagi menjadi berapa? 1, 2, 3, 4. Yang pertama ialah harfun bittifaq. Disepakati oleh para ulama ahli nahwu sebagai huruf. Bukan isim, bukan fi'il. Dan ini cuma satu, yakni in. In ini adalah yang menjazmkan dua fi'il mudhari dan disepakati oleh ulama ahli nahwu sebagai apa ini? Huruf. Kemudian pembagian yang kedua, ismun bittifaq. Disepakati oleh para ulama ahli nahwu sebagai apa ini? Isim, bukan huruf. Sekali lagi, isim. Dan ini jumlahnya ada 10. In, kemudian man, ma, ayun, kemudian mata, ayyana, aina, anna, khaitsuma, kaifama, dan apa yang terakhir? Idza fi syi'ri khassa. Khusus masuk dalam bait-bait syair, ya. Nah, kalau kalam Arab biasa seperti kita ini tidak dipakai idza untuk menjazmkan fi'il mudhari, hanya dipakai dalam bait-bait apa ini? Syair saja. Yang ketiga, harfun alal asah. Berarti huruf menurut pendapat yang sahih. Artinya sebagian berpendapat ini isim, sebagian berpendapat ini huruf. Tapi menurut pendapat yang kuat, yang rajih ialah huruf. Dan ini cuma satu, yakni idmah. Yang keempat, harfun. Ya. Idmah, sorry. Apa? Nah, harfun al-asal idmah. Yang keempat ialah ismun al-asal. Ya. Berarti para ulama ahli nahwu juga berbeda pendapat. Ada yang mengatakan huruf, ada yang mengatakan isim. Tapi yang sahih isim. Ini cuma satu, yakni ma. Jelas. Baik. Sekarang usahanya ada berapa yang menjazmkan fi'il mudhari? Jawabannya ada 19. 18 bebas, 1 khusus masuk dalam syair. Dari 19 macam yang menjazmkan fi'il mudhari tadi dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama hanya menjazmkan 1 fi'il mudhari. Kelompok yang kedua menjazmkan 2 fi'il mudhari. Kelompok pertama yang menjazmkan 1 fi'il mudhari disepakati oleh ulama ahli nahwu semuanya berbentuk huruf dan berjumlah 6. Adapun yang menjazmkan 2 fi'il mudhari dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama disepakati sebagai huruf. Ya, ini ada 1. In. Kelompok yang kedua disepakati sebagai isim. Jumlahnya 10. Kelompok yang ketiga harfun alal asah, yakni menurut pendapat yang kuat adalah huruf. Tapi memang ada yang berpendapat isim. Ini jumlahnya 1. Idmah. Yang keempat ismun alal asah. Menurut pendapat yang terkuat yaitu apa ini? Isim. Sekalipun ada yang mengatakan huruf, yakni 1, yakni mahma, barakallahu. Paham ya? Tinggal dihafalkan saja itu. Ya. Kelompoknya kan jelas, terus ya, jelas. Paham? Kalau yang nawasibul mudhari semuanya berbentuk
huruf. Kalau yang jawazimul mudhari ada yang berbentuk huruf, ada yang berbentuk jim, ada yang berselisihkan. Baik. Barakallahu fikum. Selanjutnya kita bahas satu persatu jawazimul mudhari. Yang kita mulai dari kelompok yang pertama yang menjazmkan satu fi'il mudhari dan semuanya disepakati huruf oleh para ulama ahli nahwu dan jumlahnya 6. Yang pertama yang kita bahas ialah lam. Lam disebut harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Kita jelaskan mengapa lam disebut harfu nafyin. Lam disebut harfu nafyin karena meniadakan perbuatan pada fi'il mudhari yang dimasukinya. Meniadakan perbuatan pada fi'il mudhari yang dimasukinya. Misalkan lam yaktub, tidak menulis, berarti meniadakan perbuatan apa ini? Menulis. Maka lam disebut harfu nafyin. Kemudian disebut harfu jazmin. Karena lam menjazmkan satu fi'il mudhari sesudahnya. Karena lam menjazmkan satu fi'il mudhari sesudahnya. Contoh tadi, lam yaktub. Yaktub jazm. Tanda jazmnya ialah sukun. Kenapa? Nah, mudhari sahihul akhir. Hah? Sok banget. Mudhari sahihul akhir. Nah. Yang bukan termasuk al-af'alul khamsah. Nah. Baik. Kemudian lam disebut harfu qalbin. Karena fi'il mudhari yang dimasuki lam itu waktunya berubah menjadi lampau, madhi. Ya. Lampau itu madhi. Lampau. Kalau fi'il mudhari kan asalnya menunjukkan arti sekarang atau akan datang. Kalau dimasuki sama lam, itu artinya menjadi lampau, madhi. Lam yaktub Zaidun. Zaid belum menulis. Sekarang yuk belum menulis. Nah,
lam yaktub. Ya. Zaid tidak menulis. Artinya perbuatannya harus ditiadakan. Lampau. Tidak sekarang tidak menulis, atau akan datang tidak menulis, tidak, tapi tidak menulis. Yakni melaporkan kejadian si Zaid yang lampau, yang tidak mau menulis. Ya. Apa? Harfu qalbin. Karena fi'il mudhari' yang dimasukkan dalam berubah. Maksudnya menjadi lampau. Lam yadhhab Ahmad. Kalian ditanya, "Kaifa Ahmad?" Lam yadhhab Ahmad. Ahmad tidak jadi pergi. Kita melaporkan kepada teman kita tentang tindakan Ahmad yang lampau, yang belum pergi, ya. Namanya lampau. Jadi kalau ada fi'il mudhari' yang dimasukkan oleh lam, menunjukkan arti apa ini? Lampau. Nah, lam disebut harfu qalbin. Nah, jelas. Nah, lam disebut harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Harfu nafyin karena meniadakan perbuatan pada fi'il mudhari' sesudahnya. Disebut harfu jazmin karena lam menjazmkan satu fi'il mudhari' sesudahnya. Disebut harfu qalbin karena fi'il mudhari' yang dimasuki lam berubah waktunya menjadi lampau. Cukup. Yang kedua, lamma. Masa didikte pakai bahasa Indonesia, nggak bisa cepat, ya? Karena sudah sebulan di sini lebih ya, lebih, makanya harus cepat nanti, nggak selesai. Lama. Hah? Lama. Tenang. Kenapa? Yang kedua. Lama. Iya lama. Lama disebut juga harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Penjelasannya sama dengan di atas. Contohnya, lamma yaktub Zaidun ar-risalata. Nah, tulis. Masa nggak bisa kasih perincian seperti di atas? Disebut harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Sama dengan lam. Penjelasannya sama dengan apa ini? Lam. Tinggal kasih contoh sama seperti lam, tapi lamnya diganti lamma. Ya. Kalau lam yaktub Zaidun al-kitabah. Naam atau al-kitab. Kalau lamma yaktub Zaidun al-kitab atau risalah. Naam. Yang ketiga, alam. Ini ialah tersusun dari lam dan hamzah di permulaan. Lam dan ditambahkan hamzah di permulaan. Di alam, ya. Lam ditambah dengan apa ini? Hamzah di alam. Sama harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Perinciannya sama. Contohnya sama, tinggal ganti alam. Alam yaktub Zaidun ar-risalah. La.
Apa? Hamzahnya namanya hamzatut takrir. Saya nggak menyebut soalnya takut kalian tambah bingung. Hamzah itu saja ya. Nanti kira kan tanya lagi apa itu, ya kan? Nah, kalau tahu. Hah? Alam yang itu namanya? Ya. Apakah saya tidak istifham itu jadi takrir ya? Hamzah istifham itu macam-macam. Ada istilingkar, ya. Ada yang istifham hakikatan, ada yang ditakrir. Yeah. Hamzah saja ya. Nah. Hamzah itu. Yang penting kan dia harfu jazmin wa nafyin wa qalbin atau harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Kira. Nanti saatnya akan dibahas tuntas macam-macam huruf dengan klasifikasinya masing-masing, ya. Pada saatnya. Istilah-istilah kayak itu belakangan saja. Supaya cepat selesai. Sebetulnya bisa saja nakunya itu cuma satu judul, al-ajurumiyah. Nah, soalnya langsung 5 jilid. Langsung pingsan. Ilmu kan bertahap ya. Ya, pelan-pelan. Jangan terburu-buru ya. Nah, tahun belum matang, ulangi lagi. Ya. Tahun lagi gak matang, ulangi lagi. Terus saya matang. Sudah matang baru, tidak. Jangan berhenti. Tapi kalau menurut rata-rata 3 kali itu maksimal pengulangan ya. Kalau lebih dari 3 kali, masukkan SLV. Santri luar biasa. 3 kali dia. Lebih dari 3 kali, ya. Dalam hal ini sama, ulangi terus sama. Hasilnya sama, nggak ada peningkatan. Tapi ada kelainan. Jadi khususkan, diistimewakan. Nah, barakallahu. Yang keempat, alamma. Alamma berarti lamma ditambah hamzah. Harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Sama semua. Contohnya sama semua. Dirubah saja pakai alamma. Alamma yaktub Zaidun al-kitabah atau ar-risalah. Hah? Lama ditambah dengan hamzah. Sama disebut harfu jazmin wa nafyin harfu nafyin wa jazmin wa qalbin, ya. Terus yang terakhir lamul amr wa du'a. Bukan terakhir ya? Yang kelima ya? Kelima ya. Nah, belum terakhir berarti. Terus lamul amr wa du'a. Sama namanya lamul amr wa du'a, tapi di sini perinci. Kalau amr yang diperintah itu ialah bawahan. Kalau lam doa yang diperintah ialah atasan. Kalian meminta Allah supaya tidak mengadab kalian. Meminta Allah bagi doa permohonan sifatnya, ya, bukan perintah. Bedanya kalau lamul amr itu ialah yang diperintah ialah bawahan. Kalau lamul doa yang diminta ialah atasan, permohonan, doa. Sama. Angkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Contohnya itu lamul amr. Masa enggak bisa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut.
kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul falyara au liyasmut. Ini dua contoh lamun rawahul Bukhari wa Muslim. Ya. Lamun amar menjazmkan fi'il mudhari satu ta ya. Yang terakhir lam doa dari lam amar ya. Contohnya Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Tulis diri. Itu mau cepat-cepat gitu kasihan kalian juga ya. Rabbana la tu'akhidna. Ya Allah, Rabb kami, janganlah Engkau menghukum kami. Apa ya? Bukan. Salah. Bukan anahyu. Contohnya lah nanti ya. Kalian ikut diam saja. Aduh. Anak kecepatan hari ya. Lihat di alaina Rabbuk. Az-Zukhruf ayat 77. Lihat di alaina Rabbuk. Silakan. Tuhanmu menakdirkan untuk menghadap kami, kata orang kafir pada nabinya. Sekarang bila sama Tuhanmu, timpakan adab pada kami. Kami tunggu. Sombongnya orang kafir ya. Liyaqdi namanya lamut doa. Ayo, tanda jazmnya apa? Hadfu harfil la. Kenapa? Mutalul? Yang terakhir la finnahi wa doa. La nahi berarti yang dilarang bawahan. La doa yang dilarang ialah atasan, termasuk permohonan. Ya. Contohnya la takhaf. Jangan takut. Nah. Ini la nahi. Kamu jangan takut. La doa tadi. Rabbana la tu'akhidna. Inilah doa. Dah, beres. Jadi ada 6 yang menjazmkan satu fi'il mudhari dan disepakati sebagai huruf, bukan isim. Lam, alam, lamma, alamma, lamul amr wa doa, lan nahyi wa doa. Baik, insyaallah kita sambung kelompok yang kedua yang menjazmkan dua fi'il mudhari pada kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya minta maaf atas keterlambatan saya tadi. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah.
Lam.